Ini adalah kisahku. Kisah nyata seorang janda usia 50 tahun. Aku adalah seorang ibu, seorang mertua, dan aku mengandung anak dari menantuku sendiri. Ini bukan kisah yang kuinginkan, tapi kisah yang mengubah hidupku dan hidup anakku selamanya. Dan inilah kisah lengkapnya. Namaku Lastri, usiaku 50 tahun. Sudah 12 tahun aku hidup sendiri setelah suamiku meninggal karena stroke. Sejak saat itu, aku menjalani hidup sebagai seorang janda. Di desa ini, di rumah tua peninggalan almarhum suamiku, hari-hariku hanya berputar antara kebun kecil di belakang rumah dan rutinitas ibadah. Sementara anak sematawayangku, Laras, sudah menikah dan pindah ke kota. Suatu sore, telepon berdering. Itu Laras. Suaranya terdengar ceria, penuh semangat. "Bunda, Laras sama Mas Raka udah pindah ke rumah baru di Bandung. Lebih besar, lebih nyaman. Bunda pindah ke sini aja ya, temenin Laras. Kan Bunda sendirian di sana." Hatiku menghangat mendengar ajakannya. Anakku, satu-satunya buah hatiku. Aku tahu dia khawatir padaku. Tapi meninggalkan desa ini, meninggalkan semua kenangan yang ada di sini, ada keraguan. Namun bayangan rumah yang sunyi setiap malam dan rasa rindu pada Laras perlahan mengikis keraguanku. "Bunda pikirkan dulu ya nak," jawabku. Meskipun dalam hati sudah ada keinginan kuat untuk mengiyakan. Beberapa hari kemudian, Laras menelpon lagi. Kali ini dengan nada yang lebih mendesak. "Bunda, ayolah. Laras butuh Bunda di sini. Mas Raka juga setuju kok. Katanya biar Bunda ada teman ngobrol kalau Laras lagi sibuk." Mendengar nama Raka, menantuku disebut, hatiku sedikit berdesir. Raka, pria muda yang sopan, ramah, dan selalu menghormatiku. Dia memang menantu idaman. Sejak awal aku sudah menyukainya. Dia memperlakukan Laras dengan sangat baik dan juga sangat perhatian padaku. Akhirnya aku mengangguk. "Baiklah nak, Bunda akan pindah." Laras bersorak gembira di seberang telepon. Aku tersenyum, tapi ada rasa aneh yang menyelinap. Antara lega, gembira, dan sedikit takut. Aku tak pernah tahu keputusanku itu akan menjadi awal dari bencana yang kuciptakan sendiri. Bencana yang akan mengubah segalanya, meruntuhkan batasan moral, dan menyeretku ke dalam pusaran cinta terlarang yang tak pernah kubayangkan. Aku hanya seorang ibu, seorang mertua, tapi takdir sepertinya punya rencana lain yang jauh lebih kejam. Setelah memutuskan untuk pindah ke kota, aku membereskan barang-barang seadanya. Laras dan Raka datang menjemputku dengan mobil besar mereka. Perjalanan dari desa ke kota terasa panjang, namun hatiku dipenuhi harapan baru. Rumah baru mereka di kota memang besar dan nyaman, jauh berbeda dari rumah sederhanaku di desa. Laras sangat antusias menunjukkan setiap sudut rumah, sementara Raka membantu membawakan barang-barangku ke kamar tamu yang sudah disiapkan untukku. Kamar itu rapi, bersih, dan ada jendela besar yang menghadap taman kecil. Aku merasa diterima, merasa punya tempat. Hari-hari pertama di kota, aku masih merasa sedikit canggung. Laras dan Raka sibuk dengan pekerjaan mereka. Laras sering pulang larut, dan Raka juga terkadang harus menyelesaikan pekerjaannya di rumah. Aku menghabiskan waktu dengan merapikan barang, memasak, atau sekedar menonton televisi. Kesepian itu masih ada, namun tidak sepekat dulu.
Perlahan, aku mulai merasa nyaman. Terutama karena Raka. Dia memang menantu idaman. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, dia akan menyempatkan diri menyapaku. Menanyakan apakah aku sudah sarapan atau apakah aku butuh sesuatu. Saat Laras sibuk, Raka sering obrol denganku di dapur atau ruang keluarga. Kami membicarakan banyak hal. Dari berita di televisi hingga kenangan masa kecil Laras. Dia mendengarkan dengan pasien, memberikan tanggapan yang tulus. Suatu sore, aku sedang menyiapkan teh di dapur. Raka pulang kerja lebih awal dari Laras. Dia langsung menghampiriku. "Bunda, biar Raka bantu ya?" katanya sambil tersenyum, lalu mengambil cangkir dari tanganku. Aku sedikit terkejut dengan inisiatifnya. "Tidak usah, Nak. Bunda bisa sendiri." "Tidak apa-apa, Bunda. Bunda pasti capek seharian di rumah," jawabnya. Lalu menuangkan air panas ke dalam teko. Saat ia menyiapkan teh untukku, atau menanyakan kesehatanku, aku merasakan sesuatu yang sudah lama mati di hatiku. Perhatian. Perhatian yang tulus, yang tak kudapatkan lagi sejak almarhum suamiku tiada. Perhatian yang membuatku merasa dihargai, merasa ada. Tapi, aku lupa, dia suami anakku sendiri. Batasan itu seharusnya jelas. Namun, di tengah kehangatan kecil yang Raka berikan, batasan itu perlahan terasa samar. Dan aku, seorang janda yang sudah lama kesepian, mulai merasakan getaran aneh di hati yang sudah lama kukira mati rasa. Getaran itu awalnya hanya seperti riak kecil di permukaan. Kini mulai membentuk gelombang yang mengusik ketenangan batinku. Aku mencoba mengigaikannya. Meyakinkan diri bahwa ini hanya karena aku terlalu lama sendiri, terlalu haus akan perhatian. Tapi alam semesta seolah berkonspirasi. Terus memberikan petunjuk yang semakin menusuk. Suatu sore, Laras ada janji makan malam dengan teman-temannya. Dia pulang agak larut, jadi hanya aku dan Raka di rumah. Aku sedang memotong sayuran di dapur, menyiapkan makan malam sederhana. Raka seperti biasa datang menghampiriku. Dia duduk di meja makan mengamati gerak-geriku. "Bunda masak apa?" tanyanya suaranya lembut. Cuma tumis kangkung sama tempe goreng, Nak. Makanan desa, jawabku. Mencoba terdengar santai, padahal jantungku sudah mulai berdebar tak karuan. Aku bisa merasakan tatapannya. Ada keheningan singkat. Aku terus memotong sayuran, berusaha fokus. Tapi aku tahu, tatapan Raka tidak lepas dariku. Aku merasakan sensasi aneh di punggungku, seolah tatapannya membakar kulitku. "Bunda terlihat cantik hari ini," bisiknya. Suaranya lebih rendah dari biasanya. Tanganku terhenti. Pisau yang kupegang nyaris melukai jariku. Aku menoleh, menatap Raka. Dia tersenyum tipis. Senyum yang entah mengapa terasa begitu menggoda. Matanya menatapku lurus, dalam, penuh makna yang sulit kuartikan. Bukan tatapan seorang menandu pada ibu mertuanya. Ada kehangatan yang lebih dalam. Sebuah hasrat tersembunyi yang terpancar jelas. Kami saling bertatapan. Detik-detik itu terasa begitu panjang, begitu menyesakkan. Aku bisa merasakan pipiku memanas dan jantungku berdebar semakin kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadaku. Di matanya, aku melihat pantulan perasaanku sendiri. Rasa bersalah, ketakutan, dan sebuah ketertarikan yang tidak bisa kuingkari. Aku menunduk cepat. Ya Tuhan, apa yang kulakukan? Aku ibunya. Aku seharusnya menjauh. Bisikan dalam hatiku berteriak, penuh penyesalan. Aku merasakan gelombang rasa bersalah yang kuat membanjiri diriku. Ini salah, sangat salah. Dia suami anakku. Aku buru-buru mengalihkan pandangan. Kembali fokus pada sayuran di depanku. Tanganku gemetar. Raka tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya diam, dan aku bisa merasakan tatapannya masih tertuju padaku. Udara di dapur terasa begitu tebal,
penuh tegangan yang tak terucap. Aku tahu, tatapan itu, keheningan itu, telah membuka pintu pada sesuatu yang sangat berbahaya. Dan aku, seorang ibu yang seharusnya menjaga kehormatan anakku, kini merasa terperangkap dalam jaring godaan yang semakin mengikat. Tatapan Raka di dapur, bisikannya yang memuji, telah menanamkan benih gairah yang tak seharusnya ada. Aku mencoba menghindarinya, menciptakan jarak. Tapi takdir seolah sengaja menguji batasan hatiku yang rapuh. Kesempatan itu datang, sekaligus menjadi bencana. Laras mendapat tugas keluar kota selama seminggu penuh. Sebuah proyek besar yang menuntutnya untuk menginap di hotel dekat lokasi. "Bunda, Laras titip Mas Raka ya, jangan sampai telat makan," pesan Laras dengan senyum polosnya sebelum ia berangkat. Aku hanya bisa mengangguk dengan hati yang berdebar tak karuan. Seminggu, aku dan Raka berdua saja di rumah ini. Awalnya kecanggungan menyelimuti. Kami makan malam dalam diam, hanya sesekali bertukar pandang. Aku berusaha keras untuk tidak membalas tatapan Raka, untuk tidak membiarkan pikiranku melayang. Aku menghabiskan waktu lebih banyak di kamar, berpura-pura sibuk membaca atau merapikan barang. Tapi Raka tidak menyerah. Dia tetap sopan, tetap perhatian. Dia akan mengetuk pintu kamarku, menanyakan apakah aku butuh sesuatu, atau mengajakku mengobrol di ruang tamu. Perlahan, kecanggungan itu mencair, tergantikan oleh percakapan yang semakin dalam, semakin pribadi. Kami membicarakan masa lalu, impian, dan rasa sepi yang ternyata juga ia rasakan. Suatu malam, setelah makan malam, kami duduk di ruang keluarga. Hujan turun rintik-rintik di luar, menambah suasana syahdu. Raka bercerita tentang masa kecilnya, tentang bagaimana ia merindukan sosok ibu yang sudah lama tiada. Matanya tampak sendu, dan aku merasakan gelombang simpati yang kuat. Aku meraih tangannya. Secara refleks, "Bunda, di sini nak, jangan sedih." Raka menoleh. Tatapannya lembut, penuh makna. Dia tidak menarik tangannya. Justru jemarinya membalas genggamanku. Mengelus punggung tanganku dengan ibu jarinya. Sentuhan itu begitu menghangatkan, begitu menenangkan. Aku memejamkan mata, membiarkan kehangatan itu meresap ke dalam jiwaku yang sudah lama haus. Ada keheningan lanjang, hanya suara hujan dan detak jantung kami yang berpacu. Perlahan, Raka mendekat. Wajahnya semakin dekat dengan wajahku. Aku bisa merasakan nafasnya menerpa pipiku. Aroma maskulinnya memenuhi indraku, memabukkan. "Bunda," bisiknya. Suaranya serak. Bibirnya menyentuh bibirku. Sebuah kecupan lembut, penuh keraguan, namun juga penuh hasrat yang terpendam. Itu hanyalah sebuah kecupan kecil, tapi cukup membuat seluruh dunia di hatiku runtuh. Aku berdosa. Aku tahu itu. Tapi malam itu, aku tidak menolak. Aku membalas kecupannya, membiarkan diriku terjerumus lebih dalam ke dalam jurang terlarang ini. Batas itu kini telah lenyap. Kecupan Raka di bibirku, di tengah keheningan malam yang syahdu, telah meruntuhkan semua dinding pertahanan yang kubangun. Aku berdosa. Aku tahu itu. Tapi malam itu, aku tidak menolak. Aku membalas kecupannya, membiarkan diriku terjerumus lebih dalam ke dalam jurang terlarang ini. Pagi harinya aku terbangun dengan perasaan campur aduk. Rasa bersalah itu begitu kuat, mencekik. Bayangan Laras, anakku, melintas di benakku. Bagaimana bisa aku melakukan ini? Aku ibunya, aku mertuanya. Ini gila, aku harus menghentikannya. Aku harus menjauh. Aku mulai menghindar. Saat Raka di ruang tamu, aku akan berlama-lama di dapur. Saat dia di dapur, aku akan masuk ke kamar. Aku berusaha menciptakan jarak, berharap percikan gairah itu akan padam dengan sendirinya. Aku bahkan berpikir untuk kembali ke desa, meninggalkan semua ini. Namun Raka seolah menyadari perubahan sikapku. Dia tidak menyerah, justru dia tampak semakin mendekat. Dia akan mencari alasan untuk berada di dekatku.
menanyakan apakah aku baik-baik saja atau hanya sekedar menatapku dengan tatapan yang penuh pengertian yang membuat hatiku semakin goyah. Suatu siang, aku sedang menyiram Bunda di taman belakang. Raka datang menghampiri. "Bunda kenapa?" "Bunda menghindar dari Raka?" tanyanya. Suaranya lembut, namun ada nada kesedihan di sana. Aku menunduk, tidak berani menatap matanya. "Tidak, Nak. Bunda merasa tidak enak badan." Raka mendekat, lalu meraih tanganku. "Bunda jangan berbohong. Raka tahu Bunda kenapa." Jemarinya mengelus lembut punggung tanganku. "Bunda kesepian kan? Raka juga." Aku menarik tanganku, berusaha keras untuk menepisnya. "Tidak, Nak. Ini salah. Bunda ibumu." "Bunda bukan cuma ibuku," bisiknya. Suaranya lebih rendah dari biasanya, penuh kehangatan yang menyesatkan. "Bunda adalah wanita yang membuat Raka merasa dicintai dengan cara yang Laras tidak berikan." Pengakuan itu bagai sambaran petir. Aku menatapnya, terkejut. Matanya memancarkan keseriusan dan ada kerinduan yang mendalam di sana. Kupikir aku hanya wanita tua kesepian. Tapi mengapa hatiku jadi lemah? Mengapa saat ia memegang tanganku, aku tak bisa menepisnya? Dia memegang tanganku lebih erat, menarikku mendekat. Aku bisa merasakan nafasnya yang memburu. "Bunda, jangan pergi. Raka butuh Bunda." Aku terperangkap antara rasa bersalah yang menusuk dan kebutuhan akan kehangatan yang begitu kuat. Aku ingin berteriak, ingin lari. Tapi tubuhku, jiwaku seolah terpaku di tempat. Aku tahu, aku sedang melangkah semakin jauh ke dalam jurang terlarang ini. Dan setiap langkah terasa begitu berat, namun begitu memikat. Pengakuan Raka, tatapan yang penuh kerinduan telah meruntuhkan sisa-sisa pertahananku. Aku terperangkap antara rasa bersalah yang menusuk dan kebutuhan akan kehangatan yang begitu kuat. Aku ingin berteriak, ingin lari. Tapi tubuhku, jiwaku seolah terpaku di tempat. Malam itu, setelah percakapan di taman, suasana di rumah terasa begitu tebal. Laras masih di luar kota, meninggalkan kami berdua dalam keheningan yang penuh makna. Aku mencoba menghindari, masuk ke kamar lebih awal, berpura-pura tidur. Tapi aku tahu, Raka tidak akan menyerah. Sekitar tengah malam, aku mendengar pintu kamarku diketuk pelan. Jantungku berdebar kencang. Aku menahan napas. Ketukan itu berulang, lebih lembut. Bunda belum tidur," bisik suara Raka dari luar. Aku tidak menjawab. Aku memejamkan mata erat-erat, berharap dia akan pergi. Tapi dia tidak pergi. Pintu kamarku perlahan terbuka, dan bayangan Raka muncul di ambang pintu diterangi cahaya rembulan samar dari jendela. Dia masuk. Langkahnya pelan, mendekati ranjangku. Aku tetap memejamkan mata, berpura-pura terlelap. Aku bisa merasakan kehadirannya di samping ranjang. Nafasnya yang hangat menerpa wajahku. Lalu, sebuah sentuhan lembut di pipiku. Jemarinya mengelus perlahan, menghapus air mata yang tak kusadari menetes. "Bunda?" Raka tahu Bunda kesepian, bisiknya. Suaranya serak penuh empati. Raka juga. Aku tidak bisa lagi berpura-pura. Aku membuka mata, menatapnya. Matanya memancarkan kesedihan yang sama denganku, namun juga ada gairah yang tak bisa disembunyikan. Dia membungkuk, wajahnya semakin mendekat. Aku bisa merasakan nafasnya yang memburu. Bibirnya menyentuh bibirku. Sebuah kecupan lembut, penuh kerinduan. Aku memejamkan mata, membiarkan diriku tenggelam. Rasa bersalah berteriak di benakku. Bayangan Laras melintas. Tapi sentuhan ini, kehangatan ini terlalu kuat. Aku membalas kecupannya, membiarkan diriku terjerumus lebih dalam. Tangannya menelusuri punggungku, menarikku semakin rapat ke dalam pelukannya. Aku bisa merasakan otot-ototnya yang menegang. Daster tipisku semakin longgar di tubuhku.
Setiap sentuhannya adalah api yang membakar, menghapus sisa-sisa rasionalitas dalam diriku. Aku membenamkan wajah di lehernya, menghirup aroma maskulinnya yang memabukkan. Malam itu, di ranjang yang seharusnya hanya menjadi tempat istirahat seorang ibu, aku menyerah pada gairah yang tak seharusnya ada. Aku terperangkap dalam pelukan yang menyesatkan, mencari kehangatan yang aku tahu akan membawa kehancuran. Aku tahu ini dosa yang akan menghantuiku seumur hidup. Tapi di tengah kesepian yang tak tertahankan, aku terlalu lemah untuk melawan. Aku telah melangkah terlalu jauh ke dalam jurang yang semakin dalam, dan aku tidak tahu bagaimana aku akan keluar. Pagi harinya, aku terbangun dengan rasa bersalah yang menusuk. Di sampingku, Raka sudah tidak ada. Hanya ada bantal kosong dan sisa aroma tubuhnya yang samar. Aku merasa jijik pada diriku sendiri, pada kelemahan yang telah membuatku terjerumus begitu dalam. Bayangan Laras, anakku, terus menghantuiku. Bagaimana aku bisa menatap matanya lagi? Aku mencoba menjalani hari seperti biasa, tapi setiap gerakanku terasa berat, setiap nafas terasa sesak. Aku menghindari Raka. Saat dia di ruang keluarga, aku akan berlama-lama di dapur. Saat dia mencoba berbicara denganku, aku akan menjawab seadanya, lalu buru-buru pergi. Raka tampak gelisah. Dia tahu ada yang berubah, tapi dia tidak berani bertanya. 2 hari setelah malam itu, Laras telepon. Bunda, Laras pulang besok sore. Proyeknya udah selesai. Laras kangen Bunda sama Mas Raka. Suaranya ceria, penuh kerinduan. Jantungku serasa mau copot. Laras pulang. Badai akan segera datang. Aku menatap Raka yang kebetulan sedang lewat di ruang tamu. Wajahnya juga tampak pucat. Matanya menunjukkan kegelisahan yang sama denganku. Kami saling bertukar pandang, tatapan yang penuh rahasia, penuh ketakutan. Keesokan harinya, aku berusaha keras untuk bersikap normal. Aku menyiapkan makanan kesukaan Laras, merapikan rumah, seolah tidak ada yang terjadi. Tapi setiap kali aku menatap cermin, wajahku menunjukkan kegelisahan yang tak bisa kusembunyikan. Sore harinya, suara mobil Laras terdengar di halaman. Jantungku berdebar kencang. Aku melihat Raka berdiri di sampingku. Tangannya mengepal. Kami berdua seperti tahanan yang menunggu hukuman. Laras masuk dengan senyum lebar dan tas di tangan. Dia langsung memelukku erat. Bunda, Laras kangen banget. Aku membalas pelukannya, mencoba menahan air mata yang mendesak. Aku mencium keningnya, dan di balik senyumku, ada jeritan batin yang tak bisa kukeluarkan. Setiap kali aku menatap mata anakku, aku ingin berteriak, tapi aku takut kehilangan segalanya. Laras beralih memeluk Raka. Mas, kangen juga. Mereka berpelukan mesra, dan aku hanya bisa menatap mereka dengan rahasia besar yang kusimpan rapat di dalam dadaku. Raka membalas pelukan Laras, tapi matanya sesekali melirik ke arahku. Tatapan yang penuh tekanan, penuh peringatan. Malam itu, semuanya kembali normal. Laras bercerita tentang pekerjaannya, tentang teman-temannya. Raka sesekali menimpali, tapi dia tampak lebih pendiam dari biasanya. Aku hanya duduk di sana, mendengarkan, dengan senyum palsu di bibirku. Aku merasa seperti bom waktu, yang siap meledak kapan saja. Rahasia ini begitu berat, begitu menyesakan. Dan apakah aku layak mempertahankan semuanya? Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan dalam kebohongan ini. Rahasia ini begitu berat, begitu menyesakan. Dan setiap detik yang berlalu adalah siksaan. Beberapa minggu setelah Laras pulang, aku mulai merasakan ada yang aneh dengan tubuhku. Mual di pagi hari, nafsu makan yang berubah, dan kelelahan yang tak biasa. Awalnya aku mengira ini hanya karena stres atau usia, tapi firasat buruk itu terus menghantuiku. Aku mencoba menepisnya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin terjadi. Namun gejala-gejala itu semakin jelas. Aku tidak bisa lagi mengabaikannya.
Suatu pagi saat Laras dan Raka sudah berangkat kerja, aku diam-diam pergi ke apotik. Tanganku gemetar saat membeli alat tes kehamilan. Aku pulang, langsung masuk ke kamar mandi dan menguncinya. Dengan jantung berdebar tak karuan, aku melakukan tes itu. Menunggu hasilnya terasa seperti seumur hidup. Satu garis, lalu perlahan garis kedua muncul. Jelas, sangat jelas. Duniaku runtuh. Aku hamil. Di usia 50-an. Dari suami anakku sendiri. Aku terduduk di lantai kamar mandi, memeluk lututku. Air mata mengalir deras, membasahi pipiku. Aku ingin berteriak, ingin menghilang, ingin mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana aku bisa seceroboh ini? Rasa bersalah, penyesalan, dan aib membanjiri diriku. Aku adalah seorang ibu, seorang mertua, dan kini aku mengandung anak dari menantuku sendiri. Aku menangis diam-diam di kamar mandi. Aku ingin mati, tapi aku tahu aku tak bisa kabur. Aku harus bertanggung jawab. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana aku akan menjelaskan ini pada Laras? Bagaimana aku akan menghadapi kenyataan ini? Aku menyembunyikan alat tes kehamilan itu di dasar laci bajuku, berharap rahasia ini akan terkubur selamanya. Aku mencoba bersikap normal, tapi setiap kali aku menatap perutku atau menatap Laras, rasa bersalah itu semakin kuat. Raka juga tampak gelisah. Dia sering melirikku, seolah tahu ada sesuatu yang terjadi tapi dia tidak berani bertanya. Puncaknya terjadi suatu sore. Aku baru saja selesai mandi dan lupa mengunci laci. Laras masuk ke kamarku, mungkin ingin meminjam sesuatu. Aku mendengar suara terkejutnya. "Bunda, ini apa?" Suara Laras bergetar, penuh ketidakpercayaan. Aku menoleh dan melihatnya berdiri di samping laci, memegang alat tes kehamilan itu. Matanya melebar, menatapku dengan tatapan yang penuh pertanyaan, lalu berubah menjadi kengerian. "Bunda, Bunda hamil? Dari siapa? Dari Mas Raka?" Duniaku hancur keping-keping. Rahasia itu, yang selama ini kusimpan rapat, kini terbuka. Anakku berteriak, matanya penuh air mata dan kebencian. Aku hanya bisa berkata, "Maafkan ibu. Ibu tersesat, tapi ibu tetap ibumu." Suara Laras yang pecah, tangisannya yang histeris adalah melodi kehancuran yang paling menyakitkan. Aku tahu, tidak ada lagi jalan kembali. Duniaku hancur, bukan lagi karena kehilangan, tapi karena aib yang tak terampuni. Malam itu, setelah ledakan kebenaran, suasana di rumah terasa seperti neraka. Laras mengurung diri di kamarnya. Isakannya terdengar samar. Raka, dia menghilang. Aku tidak tahu kemana dia pergi, dan aku tidak peduli. Yang ada hanyalah rasa bersalah yang menusuk, memakan habis sisa-sisa jiwaku. Aku terduduk di ruang tamu, memeluk perutku yang masih rata, merasakan kehidupan baru yang tumbuh di dalam, sekaligus kutukan yang tak terhindarkan. Aku tidak bisa lagi tinggal di sini. Tidak bisa lagi menatap wajah anakku yang penuh kebencian. Aku telah menghancurkan hidupnya, menghancurkan pernikahannya. Aku harus Menjauh. Membiarkan mereka menyembuhkan luka mereka tanpa kehadiranku yang memuakan. Dengan tangan gemetar, aku menulis sebuah surat. Surat untuk Laras. Aku menumpahkan semua penyesalanku, semua rasa sakitku, semua kebodohanku. Aku menjelaskan bahwa aku tersesat dalam kesepian, bahwa aku lemah, tapi itu tidak membenarkan perbuatanku. Aku meminta maaf berkali-kali, meskipun aku tahu maafku tidak akan pernah cukup. Anakku, Laras, saat kamu membaca surat ini, ibu sudah pergi. Ibu tahu tidak ada kata yang bisa memaafkan dosa ibu. Ibu telah menghancurkan hidupmu, menghancurkan kebahagiaanmu. Ibu tidak pantas disebut ibu. Ibu tersesat, Nak,
Kesepian ini, kebodohan ini telah menyeret ibu ke dalam jurang yang paling dalam. Ibu tahu kamu membenci ibu sekarang, dan ibu pantas mendapatkannya. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, nak. Ibu tak pernah berhenti menyayangimu. Kamu adalah segalanya bagi ibu. Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu atas aib ini. Maafkan ibu atas semua rasa sakit yang ibu timbulkan. Biarkan ibu pergi. Biarkan ibu menanggung aib ini sendirian. Ibu tidak akan melukai lebih jauh. Ibu akan menebus dosa ini. Ibu akan bertanggung jawab atas kehidupan baru ini. Sendirian. Kamu harus bahagia, nak. Kamu pantas bahagia. Jangan biarkan kesalahan ibu menghancurkan hidupmu. Aku tidak bisa memperbaiki semuanya. Tapi aku bisa menjauh. Dan tidak melukai lebih jauh. Biarkan aku menanggung aib ini, asal anakku tetap bisa hidup tanpa beban. Aku meletakkan surat itu di meja, di samping hasil tes kehamilan yang kini terasa seperti vonis mati. Dengan tas kecil di tangan, aku melangkah keluar dari rumah itu. Rumah yang dulunya adalah surga, kini menjadi saksi bisu kehancuran keluarga kami. Aku tidak menoleh, tidak berani. Setiap langkah terasa berat. Namun aku tahu, ini adalah satu-satunya jalan. Aku pergi tanpa tujuan pasti, hanya dengan satu misi, menebus dosa dan menanggung aib ini sendirian. Di dalam perutku ada kehidupan baru yang tumbuh, sebuah pengingat abadi akan kesalahan terbesarku. Aku pergi tanpa tujuan pasti, hanya dengan satu misi, menebus dosa dan menanggung aib ini sendirian. Setiap langkah terasa berat, namun aku tahu ini adalah satu-satunya jalan. Aku menumpang hidup di sebuah kota kecil, jauh dari hiruk-pikuk. Aku menyewa kamar sederhana, mengandalkan sedikit tabungan yang kupunya. Kehamilan ini, di usia yang sudah tidak muda, adalah ujian terberat. Mual, lelah, dan rasa sakit yang tak hanya fisik, tapi juga batin. Aku sering menangis diam-diam di malam hari, memeluk perutku, berbicara pada calon bayiku, meminta maaf atas semua kekacauan yang telah kuciptakan. Aku tidak lagi memikirkan Laras atau Raka. Fokusku kini hanya pada kehidupan baru ini. Aku belajar menerima diri, menerima takdir yang telah kupilih. Aku bekerja serabutan. Apa saja yang bisa kulakukan dengan kondisi tubuhku. Setiap sen yang kudapatkan adalah untuk kehidupan ini, untuk menebus dosa. Waktu berlalu. Anakku lahir. Seorang bayi perempuan yang cantik dengan mata yang mirip Laras. Aku menamainya Damai. Damai. Sebuah nama yang kuharapkan bisa membawa kedamaian dalam hidupku yang penuh badai. Merawatnya sendirian adalah perjuangan yang luar biasa, tapi setiap senyumnya adalah kekuatan bagiku. Beberapa tahun kemudian, Damai sudah tumbuh menjadi anak yang ceria. Aku bekerja di sebuah warung makan kecil. Hidup sederhana, tapi damai. Aku tidak pernah kembali ke rumah Laras. Tidak berani. Aku hanya bisa berharap Laras baik-baik saja dan bahagia. Suatu sore, saat aku sedang melayani pembeli, seorang wanita berdiri di ambang pintu warung kecil. Rambutnya panjang, wajahnya familiar. Jantungku berdebar kencang. Laras, anakku. Dia berdiri di sana menatapku dengan mata yang penuh kerinduan, namun juga ada sedikit luka yang masih tersisa. Di sampingnya, seorang anak kecil, sekitar usia 5 tahun, memegang tangannya. Anak itu menatapku dengan rasa ingin tahu. Aku tahu itu cucuku. Laras melangkah masuk, perlahan. Matanya berkaca-kaca. Bunda, bisiknya. Suaranya bergetar. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Air mata mengalir deras di pipiku. Aku ingin memeluknya, meminta maaf, menjelaskan semuanya. Tapi aku hanya bisa berdiri di sana, mematung. Laras mendekat,
lalu memelukku erat. Isakannya pecah. Bunda kemana aja? Laras kangen. Aku membalas pelukannya, membenamkan wajah di bahunya. Maafkan ibu, Nak. Maafkan ibu atas aib ini. Kami berpelukan dalam tangis. Tangis yang penuh penyesalan, tapi juga penuh kerinduan dan pengampunan. Laras menceritakan apa yang terjadi setelah aku pergi. Raka memang menghilang, tidak pernah kembali. Laras berjuang sendiri, tapi dia berhasil bangkit. Dia menemukan kedamaiannya sendiri. Aku menatap cucuku, lalu menatap Laras. Anakku, ibu tak akan pernah berhenti menyayangimu. Aku tak bisa menghapus masa lalu, tapi aku masih punya hari ini. Dan hari ini, aku ingin mencintaimu seperti dulu, sebagai ibumu, sebagai seseorang yang tak pernah berhenti menyayangimu. Aku tahu, dosa itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi aku telah menebusnya dengan setiap detes keringat, setiap air mata, dan setiap detik yang kucurahkan untuk damai. Kini, aku adalah seorang nenek, seorang ibu yang telah menemukan kedamaian di tengah badai, dan cinta yang tulus yang tak pernah padam.